kita masuk ke chapter ke-16 dengan judul Triseri. Di sini kita diperlihatkan di dalam area sempit di antara dinding gedung itu. Disitulah tempat divisi 2 bekerja. Daerah Shinjuku sendiri di sini adalah area rawan akan kriminalitas. Oleh karena itu, divisi 2 diperlukan oleh divisi 1 untuk menjadi supporting team dalam meringankan beban divisi 1. Diketahui juga bahwa jumlah kepala divisi 2 hanya 1:10 dari divisi yang pertama. Kita juga dilihatkan pembagian tugas spesifik dari divisi 2. Dari bagian sebelah kanan yaitu bagian strategis anti organisasi, bagian jaminan sosial, bagian urusan kriminal, bagian regional, bagian keamanan sosial, bagian lalu lintas, dan bagian urusan kepolisian. Dan dari 7 sektor itu, bagian urusan kriminal menjadi bagian yang paling populer atau sibuk. Bahkan urusan kriminal ini dibagi lagi jatahnya dari bagian penanganan kejahatan tingkat pertama, perampokan, penipuan, penyerangan, diskriminasi, dan permasalahan pribadi. Ikuo sendiri ditempatkan di bagian penanganan kejahatan tingkat pertama, tapi pekerjaannya cukup membuat ia malas dan bosan, karena ia ditugaskan membuat poster pelaku kejahatan. Nah, saat Ikuo masih ngedumel dengan tugasnya, ia tiba-tiba dijailin oleh Kandori Kazuma ditemani oleh Kunao Taro. Mereka berdua merupakan rekan satu divisi dengan Ikuo. Nah, si Kandori ini menanyakan kabar tugas yang Ikuo sedang kerjakan. Tetapi Ikuo bilang bahwa tugasnya kali ini tidak mungkin diselesaikan olehnya. Nah, ini kayaknya si Kandori ini tipe-tipe pembuli ya dalam sebuah circle. Mendengar itu, Kandori agak marah-marah akan jawaban Ikuo yang membuat rekan di sekitarnya menatap mereka. Kandori pun akhirnya melupakan itu dan meminta Ikuo menjawab pertanyaan yang dikira Ikuo akan tahu, yaitu alamat suratnya Hibino. Ikuo mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi si Kandori malah memaksanya untuk jujur sambil mengatakan bahwa Kunao ini sudah 50 tahun, bener deh, perjaka, dan memohon Ikuo untuk jadi mak comblangnya Kunao dengan Hibino. Aduh. Di saat mereka masih ngobrol, Hibino datang menghentikan pembicaraan itu dan menyuruh mereka dan semua petugas untuk tidak melakukan tindakan yang tidak penting dan kembali untuk bekerja. Setelah itu, Kandori pun sebel sama Hibino, tetapi ditegur oleh Kunao di belakangnya sambil membisikkan akan menghabisinya dengan ekspresi yang agak nyeremin. Kandori pun yang tadi kita lihat pecicilan berubah 180 derajat jadi culun di depan Kunao. Yang ini pun membuat Ikuo juga agak bingung ya. Malam pun tiba. Ikuo bukannya menyelesaikan tugasnya, dia malah molor, Busat. Lagi enak-enaknya molor, Kandori tiba-tiba marah di luar yang ngebuat Ikuo kebangun dan mencari tahu apa yang terjadi. Kandori sendiri sedang menghardik seorang warga sipil bahwa unit bagian kehilangan orang itu ada di lantai bawah. Tetapi si bapak ini bilang bahwa putrinya diindikasi mengalami tindak kriminal. Kandori justru mengacuhkan si bapak dan justru pergi dengan Kunao untuk makan malam. Aduh, ini kayaknya tipikal cerita rakyat di sosmed ya. Kalau soal aduan warga sipil ke instansi itu. Saat melihat itu semua, Ikuo pun terdiam. Scene lalu berpindah saat Ikuo beranjak pulang sambil membawa beban pekerjaannya yang belum selesai. Di luar kantor ditambah lagi bebannya saat ia melihat si bapak yang dibentak Kandori tadi bengong di pojok kantor. Sambil menghela nafas, Ikuo pun akhirnya mengajak ngobrol si bapak. Sambil memberikannya minuman, sang bapak bercerita bahwa anak yang hilang itu adalah anak angkatnya. Sambil menunjukkan foto si anak yang bernama Makino Shizuku, seorang siswi baru di SMA daerah Saitama.
Kronologinya 3 minggu lalu si Makino ini hilang saat berbelanja. Dan fakta lain menunjukkan bahwa ia orang yang mentalnya hancur, diakibatkan kedua orang tuanya wafat. Yang berakibat ia tak pernah berbicara, introvert, ekspresinya yang selalu datar, tetapi rajin membantu pekerjaan rumah sehingga si bapak ingin sekali punya keinginan untuk melihatnya tersenyum. Ikuo lanjut bertanya, apakah si bapak sudah melaporkan kepada polisi di daerah Saitama? Jawaban sang bapak seperti apa yang kita duga. Ia sudah melapor tetapi tidak ada hasil yang positif. Sampai ketika si bapak sedang menonton sebuah show di TV dan melihat sesuatu yang mengagetkannya. Si bapak langsung meminjam record dari show itu dari temannya dan menunjukkan kepada Ikuo. Dan ternyata di show itu sekilas Makino terlihat jelas, yang mana si Makino ini bersama seorang pria yang si bapaknya Makino ini tidak mengenalinya sama sekali. Sang bapak panik dan menduga bahwa Makino sedang diculik dan dalam bahaya. Ikuo pun juga merasakan bahwa si pria yang bersama Makino ini memiliki sorot mata dengan intensi niat jahat. Ikuo pun sependapat dengan bapak bahwa Makino sedang dalam bahaya. Chapter 16 ini pun selesai.